Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amal ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 5B yang dirahmati oleh Allah. Pada pembelajaran hari ini eh, kita masih kembali ke classroom karena Senin ini memang jadwalnya kalau tematik tidak ada Google Meet. Jadi tematik itu Google Meet-nya adalah hari Rabu. Sebenarnya Senin itu Google Meet-nya adalah keislaman, ya. Jadi karena hari ini ada pengembalian raport dan penyerahan eh, surat pernyataan mengizinkan sekolah, orang tua mengizinkan sekolah, jadi seluruh pembelajaran dialihkan ke classroom. Seperti itu ya. Jadi hari ini anak-anak saya ucapkan terima kasih bagi nanti yang sudah mengembalikan raport dan menyerahkan surat pernyataan untuk mengizinkan anak-anaknya ke sekolah. Bagi yang tidak diizinkan sekolah, ya tetap belajarnya daring, via daring dengan Google Classroom. Dan perlu diketahui, kalau nanti di kelas 5, entah kelas 5A atau 5B, ada satu saja atau ada dua orang, tiga orang yang tidak diizinkan sekolah, tidak diizinkan datang ke sekolah, yaitu berarti ada tugas tambahan untuk saya dan Budita dan teman-teman yang mengajar di kelas 5. Berarti tugas tambahan seorang guru double. Ngajar di sekolah juga ngajar daring seperti ini. Jadi itu betapa ribetnya kami nanti ketika nanti ada yang tidak diizinkan sekolah. Ya, semoga semuanya diizinkan sekolah oleh orang tuanya sehingga ketika memang sudah benar-benar diizinkan sekolah oleh pemerintah, datang semuanya ke sekolah sesuai protokol kesehatan, sesuai jadwal. Jadi kalian nanti tidak sekolah 1 minggu full atau 5 hari, tetapi sekolah sesuai jadwal yang telah kita buatkan. Seperti itu ya. Dan kita nanti juga kombinasi kok ya. Kombinasi antara daring dan luring. Ya, dalam jaringan dan luar jaringan. Luar jaringan itu ya datang ke sekolah itu ya, namanya luring. Kalau daring dalam jaringan ya seperti ini. Sekarang ini daring namanya, dalam jaringan. Oke anak-anak, langsung saja kita bahas hari ini. Eh, Mohon maaf ini videonya agak sedikit lama karena Pak Rohman mengejar 1 minggu kemarin yang libur dan ditambah cuti bersama, ya libur Maulid Nabi ditambah cuti bersama Maulid Nabi, sehingga 1 minggu tidak ada kegiatan sama sekali, tidak ada pembelajaran sama sekali, dan itu saya harapkan seluruh tugas di tema sebelumnya sudah finish, baik ulangannya maupun tugas-tugas yang lain. Kalau tidak finish ya saya kasih nol ya. Ya, saya tega-tegaan saja sekarang ya. Karena banyak sekali yang tidak memperhatikan. Memperhatikan pun kadang juga masih bertanya, Pak ini diginikan, diginikan. Padahal itu kan sangat mendasar sekali. Seperti ini nanti, foto ini. Nanti akan setiap slide akan saya kasih foto-foto yang benar. Ini foto anak-anak yang benar. Ini namanya swafoto. Bukan foto selfie ya. Bukan foto selfie. Nanti saya jelaskan. Sekarang disiapkan buku tulisnya. Jangan lupa di-download videonya agar tidak terganggu oleh jaringan internet yang tersendat atau lemot gitu ya. Pantun, masih bahas pantun ya. Di Google Classroom atau di Google Meet kemarin, Google Meet yang dengan Budita kemarin, saya bahas pantun. Sekarang saya lanjutkan ya. Saya lebih ini karena sekarang bentuknya video. Saya lebih detailkan sedikit, belum seluruhnya selesai pantun ini. Di tematik ini ada pantun, tanggung jawab, kemudian nada, kemudian identifikasi tari, kemudian di IPA itu nanti ada Pak Solikin tentang kesehatan organ tubuh. Ya, langsung saja kita bahas pantun. Seperti yang saya jelaskan kemarin ya, pantun itu karya sastra. Ya, karya sastra yang terikat oleh sajak, sampiran, isi, berbentuk bait dengan 4 baris. Jadi pantun itu punya aturan. Aturannya memiliki sampiran, memiliki isi, memiliki sajak, memiliki 4 baris. Ya, dieling-eling ya. Sampiran, isi, sajak ABAB, sampiran, isi, sajak ABAB, kemudian barisnya cuma 4. Ya, barisnya cuma 4, begitu ya. Ya. Saya jelaskan sedikit sejarah pantun. Semoga tidak bosan dengan videonya ya. Nah, jika kalian sering menonton Upin Ipin, tentu salah satu karakter tokohnya yang bernama Jarjit sering sekali mengucapkan pantun-pantun yang ia hafalkan. Jarjit itu tokoh India, ya, tokoh keturunan India yang hidup di Malaysia. Ya, tentunya itu merupakan keberagaman yang ada di Malaysia.
Bahkan di salah satu episode ada perlombaan pantun ya, turek, pantun antara Kak Ros dan karakter pendukung yang belum pernah keluar sebelumnya. Jadi Kak Ros ini melawan seorang ya, entah siapa namanya, yang kita sebut saja karakter pendukung karena dalam drama kalau orang itu tidak pernah keluar disebut karakter pendukung gitu ya. Pantun ada di masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu itu ya Indonesia, Malaysia, Singapura dan sekelilingnya ya, sekelilingnya yang memiliki bahasa yang mirip dengan kita ya. Kalau kalian pergi ke Singapura kan itu bahasanya sama dengan Malaysia. Dan Malaysia dan Singapura itu punya sejarah yang berkaitan ya. Masyarakat Jawa mengenalnya dengan parian dan atau paribasan atau saloka umpama menurut masyarakat India. Ya, jadi di Jawa kita sebutnya parian. Biasanya dibacakan dengan senandung sedikit dilakukan. Di Betawi, pantun digunakan untuk menyambut tamu, di mana tuan rumah dan tamu harus beradu pantun. Ini sebagai ya, simbol persaudaraan yang rukun. Ini sebagai ya. Coba di stop dulu kemudian dicatat ini ya. Pada masyarakat Melayu, pantun sering dijadikan sebagai bahan untuk menasihati kaum pemuda. Sekalipun dalam perkembangannya, pantun terbagi menjadi beberapa jenis. Ya, ada pantun anak-anak, pantun dewasa, pantun teka-teki, pantun agama, pantun apa banyak ya. Nah, ini kemarin ya sudah dicatat insya Allah. Kalau ini nggak usah dicatat nggak apa-apa. Insya Allah sudah ada di materi Google Meet kemarin. Pantun itu terdiri dari 4 baris, 2 baris di atas disebut sampiran, baris di bawahnya disebut isi. Memiliki rima AB, AB. Sekalipun tidak menutup kemungkinan, kadang rimanya adalah AA, AA atau AA, BB. Ya, tapi jarang sekali. Yang lazimnya pantun itu rimanya atau sajaknya AB, AB, AB. Boleh Pak AAA, boleh ya. AAA itu ngerti maksudnya? Apa? Maksudnya huruf vokal atau huruf konsonan yang di belakangnya itu sama gitu ya. Ya, saya kasih slide-slide dengan foto teman kalian yang sudah benar. Nah, ini siapa? Pandu ya. Nah, ini benar ini foto benar gitu ya. Mari hari ini kita belajar menafsirkan makna pantun. Menafsirkan itu seperti mengira-ngira dengan memperhatikan setiap kata untuk mencapai sebuah makna yang benar. Jadi hari ini kita bahas menafsirkan. Nafsir itu mengira-ngira. Ya, nah kita cukup menafsirkan pantun saja, jangan menafsirkan yang lain atau menafsirkan puisi lah, boleh lah ya. Jangan menafsirkan hal-hal yang lainnya, seperti menafsirkan apa kitab-kitab suci jangan ya, itu bukan ranah kita. Ranah kita cuma belajar hal-hal yang ringan-ringan seperti ini saja, pantun ya. Tapi tentunya dengan bimbingan seorang guru. Nah, foto selfie gini juga nggak masalah ya. Ini saya anggap benar foto selfie-nya. Lanjut, catat lagi. Sebelum sampai pada penafsiran, kita khatamkan dulu mana itu sampiran dan isi. Ya, kita pelajari dulu sampiran dan isi sebelum pada bab apa penafsiran. Nah, sampiran dan isi. Ini ada contoh puisi. Kita bahas sampiran dulu ya. Ya, terserah nyatetnya nanti gimana. Ngacak-ngacak gini juga boleh, urut ke bawah gini juga boleh, sesuai dengan yang dislide-kan Pak Rohman ini. Dan videonya nanti stopen ya, biasanya. Jalan-jalan ke Jawa Barat, jangan lupa bawa buah tangan. Aduh, kok nuai ini? Ini buah ya, buah tangan gitu ya. Buah tangan itu oleh-oleh. Belajar PJJ jadi terlambat karena kita bangun kesiangan. Enggak lah, kalian kan PJJ-nya jam 9 malam. Kemarin ada yang ngirim video jam 10 malam. Waduh, mengganggu saja itu ya. Bapak sing merasa aja merasa lah ya. Sampiran itu 2 baris pertama yang berwarna kuning. Biasanya tidak memiliki makna khusus. Jadi baris pertama ini yang warna kuning namanya sampiran. Pokoknya 2 baris pertama, baris nomor 1 dan baris nomor 2 itu sampiran wes ya. Sampiran hanya persediaan kata yang huruf akhirnya harus berkaitan dengan isi seperti contoh di atas. Jadi sampiran ini hanya persediaan kata, nggak memiliki makna nggak apa-apa. Yang penting belakangnya ini. At, an, at, an atau t, n, t, n. Ini kan disebut saja ABAB ya, AB, AB. Bukan saja t, n, t, n ya. Cuman kan huruf vokal dan konsonan, huruf vokal atau konsonannya nyambung ya. Nah, ini at nomor nomor ganjil at, ganjil 1 at, ganjil 3 at,
genap duaan, genap empatan, gitu ya. Sampiran boleh berhubungan atau tidak dengan isi. Jadi ini boleh nggak berhubungan sama sekali dengan isi ya. Jalan-jalan ke Jawa Barat, jangan lupa bawa buah tangan. Belajar PJJ dan terlambat, apa hubungannya? Jalan-jalan ke Jawa Barat dengan belajar PJJ kan nggak ada ya. Nah, ini hanya apa? Perbendaharaan kata saja atau perbendaharaan kalimat gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada fotonya siapa lagi yang benar? Oh, ini Valen ya, malu-malu kucing dia. Ya, tak tutupi Len. Jika isi ke arek-arek. Kok tak delekin ae wajahku. Ya. Makan rujak pakai bambu lebih enak ditambah belimbing. Ingatlah selalu dalam hidupmu, hidup disiplin sangatlah penting. Sekarang kita masuk isi. Mana yang masuk isi? Warna apa kira-kira? Iya, ini yang isi adalah warna merah. Merah ini isi ya. Yang atas tadi sambiran, yang warna kuning, yang merah adalah isi. Isi merupakan dua baris terakhir yang berwarna merah ya, yang memiliki makna khusus dengan suku kata terakhir memiliki kesinambungan dengan sambiran ya. Lihat ini. Makan rujak pakai bambu lebih enak ditambah belimbing. Ingatlah selalu dalam hidupmu, hidup disiplin sangatlah penting. Aduh, kurang terus gitu tulisan gue ya. Disiplin. Ini ya. Jadi ini bu, bing, mu, ing. Nah, ini nggak cocok seharusnya ya, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang terakhir, yang penting itu terakhir ini loh ya, u, sama-sama u-nya ya. Meskipun suku katanya bu, ini suku katanya mu, nggak masalah ya. Yang penting huruf terakhir ini adalah huruf vokal u, ini huruf vokal u loh, kan nyambung. Ya, ini suku katanya ing, suku katanya ing. Ya, nggak apa-apa ya, malah malah bagus seperti ini ya. Satu suku kata yang sama dengan atasnya. Nah, sekalipun ini nanti juga nggak ing, misalkan ung ya, lumbung misalkan ini pentung, nah nggak apa-apa. Atau penting, ini blimbing, ini pentung, nah, nggak apa-apa ya. Yang penting itu huruf yang terakhir, gitu ya. Itu pantun itu intinya seperti itu. Jadi jangan dilihat hanya huruf konsonan atau huruf vokal, tapi diperhatikan juga kadang diperhatikan juga itu suku kata. Ya, suku kata. Ngerti suku kata ya? Iya, aku tuh ngerti, wes gak mau tahu. Pokoknya suku katanya kadang juga diperhatikan, kadang tidak, nggak masalah ya. Ya, boleh huruf konsonan yang diperhatikan, boleh suku kata. Nah, sekarang yang terakhir adalah sajak. Sajak maksudnya mempunyai persamaan bunyi. Bisa juga sajak kita artikan persamaan bunyi pada suku kata terakhir. Sajak itu ya huruf vokal terakhir atau huruf konsonan terakhir itu disebut sajak. Sungguh sedap makan ketupat, apalagi jika perut lapar. Kami anak-anak hebat, rajin belajar juga dan juga pintar. Ini sajaknya ya. A B A B. At ar atau T R T T R. Boleh diartikan atau boleh dipelajari yang at atau suku kata. Boleh juga yang seperti ini. Tuh, kok ininya lepas. Tandanya lepas. Atau tangan bengkak disengat lebah, sakitnya sungguh tiada terkira. Hidup ini terasa indah jika corona telah tiada. Ini ini ra, ini da ya. Jadi yang diperhatikan adalah huruf yang terakhir h, a, h, a. Ini ya sama ya. Jadi sudah dijelaskan. Jadi saja yang diperhatikan hanya huruf terakhir itu. Atau seperti tadi, saja yang diperhatikan adalah huruf atau suku kata at ar. Nah, oh, Bapak suku kata iku nyompo, biyen wis tau diulangi yo ya. Oke, kita lanjut sekarang. Mari kita tafsirkan makna pantun berikut. Beli kain berwarna merah, sungguh indah dipandang mata. Kalau main jangan marah, senang saja bersuka cita. Kira-kira tafsiran artinya apa? Oh, kira-kira saya boleh menafsirkan seperti ini. Kira-kira artinya ialah jika bermain dengan teman, kemudian ada salah tingkah teman kalian karena kita ketidaksengajaan, maka sebagai teman yang baik, ia tidak marah. Kalau main cukup bersuka cita saja. Jika ada teman yang baik, yang bikin marah, maka diharapkan bersabar. Saya boleh menafsirkan seperti yang sebelah kiri, atau saya boleh menafsirkan seperti yang sebelah kanan ini. Apakah kedua-duanya, Pak? Enggak, salah satu saja. Yang menafsirkan itu mengira-ngira artinya. Artinya itu yang diisi ini ya. Diisi ini artinya. Jangan perhatikan yang apa sampirannya, perhatikan saja isinya ya. Kalau main jangan marah, senang saja bersuka
cita. Kalian perhatikan isinya nanti kalau menafsirkan sesuatu gitu ya. Berikutnya, mawar merkah sungguh mempesona. Indah dilihat di ruang tamu. Hasil kerja takkan sempurna jika tidak menggunakan ilmu. Nah, artinya kira-kira banyak ini ya. Kira-kira artinya itu suatu pekerjaan itu jika tidak mempunyai ilmu maka tidak akan bisa sempurna. Atau bisa juga diartikan setiap hal itu harus didasari dengan ilmu ya. Atau bisa juga diartikan mempunyai seorang guru karena guru itu simbol sebuah ilmu. Jadi kalian dalam melakukan suatu yang hal-hal yang penting, misalnya bekerja atau nanti ketika nanti kalian sudah keluar dari SD Islam Al-Akbar pergi ke pondok, itu kamu harus punya seorang guru atau ilmu. Ya, jadi apapun yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu. Seperti kalian sholat. Sholat itu kalau kita tidak tahu ilmunya, ya kalian sholat sekedar sholat. Tidak akan ada maknanya. Ya, atau sekedar bekerja seperti Pak Rahman ini sedang bekerja mengajar kalian. Kalau saya tidak punya guru dulunya, ya pekerjaan yang saya lakukan ini seperti mengajarkan sebuah hal-hal yang kosong ya. Jadi kalian sekalipun nanti di rumah kan tetap ada saya yang membimbing dari sekolah. Jadi kalian tetap punya seorang guru atau sumber ilmu gitu ya. Ya, itu artinya kira-kira ya, kira-kira artinya seperti itu. Cukup pembelajaran hari ini sebagai menyempurna Google Meet tempo hari karena Google Meet tempo hari itu tidak maksimal ya. Pastikan semuanya dicatat seperti biasa. Kalian bisa mencari materi ini di Google Classroom. Jadi biasanya ya, saya sematkan di Google Classroom materi ini. Jadi jangan ada lagi yang tanya, Pak, apakah semuanya itu dicatat? Yombo, pikirin dewe. Oh, ini kok wis jelas loh ya. Iki lho, sapa iki jenenge arek iki? Aduh lali. Saya tak deloke. Oh, Jazuli. Iya, Jazuli ya. Mbo, iya be. Saya nggak hafal ya dulu yang dari kelas 4A atau 4B. Loh, iki loh dicatat ya. Oh, makanan khas Jawa Timur dicatat loh. Mosok ngene takon rek. Dan ini adalah Mas, bacaan ya. Terakhir saya tunjukkan disuruh swafoto kok malah selfie ya. Ya, ada yang seperti ini modelnya ya. Mana buku catatannya itu mana? Disuruh nyatet kayak Jazuli tadi. Siapa? Jazuli tadi ini. Loh, dicatat ini loh. Malah selfie biasa. Lah, 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 lah. Sekarang mulah pokoknya sinau ya. Salah lah wis ya. Oke, seperti biasa kembali ke Google Classroom. Tugasnya sudah saya sematkan di sini. Ini tadi buat nyatet kalau memang males dengerin video, tapi yo kalau nggak dengerin video nggak akan bisa. Ya, seperti biasa, email, nama, kelas, kemudian swafoto. Ayo, kedua mana swafoto? Wah, cetai yang keliru ya. Ikat tahun piro, gak ngerti swafoto. Wes, tambah foto selfie. Wes, amen ini anak milenial. Seharusnya paham dengan bahasa-bahasa milenial. Swafoto, foto selfie, atau apalagi istilah-istilah zaman sekarang, daring, luring. Nah, wes, wakil lah ya. Ah, ah. Ada yang ngirim ini kemarin, buku. Waduh, ya itu ngirim itu. Is, are-are. Insya Allah kita doakan semoga cepat diizinkan sekolah ya, biar ketidaksalahpahaman seperti ini tuh segera teratasi. Ya, slide pertama ini mengidentifikasi pantun. Ini kalian disuruh menulis sampirannya. Mana sampirannya? Yang atas atau yang bawah? Nah, tentu saja sampiran itu yang nggak tahu ya, yang mana nggak tahu ya. Sok tak tutuno lah enak. Ya, tulisan. Kalau nanti misalkan sampirannya itu nggak bisa di enter, kamu spasi saja yang banyak gini ya, spasi yang banyak. Kemudian tulis sampirannya yang mana. Sampiran itu otomatis dua kalimat, maksud dua kata. Apa meneh dua huruf? Wah, salah kabeh. Apalagi satu paragraf. Ini disuruh nulis isi, tuliskan isi pantun berikut ya. Isi, mana isinya? Ya, sama ya kayak tadi. Isi itu dua kalimat. Mbok karo sing di sini. Sajak. Nah, ini disuruh mencari pola sajak. Sajaknya apa? A A B B, A B A B, A B A C. Tak tulis saja A C A C ya. Pikir dewe. Ini paling sajak E ya. Ini loh ya. Pola sajak itu kayak A B A B, A A A atau A A B B. Ini sajak E apa kira-kira? Nah,
Yang terakhir, menafsir. Nafsir itu menurutmu dewe ya. Kucing manis berbulu legam, legam hitam dari jelaga. Budaya kita sungguh beragam, mari kita jaga bersama. Menurut saya, kamu kasih menurut saya ya. Gini ya, menurut saya arti dari pantun di atas ialah bahwa negara kita itu sangat beragam sekali, baik apanya, agamanya, budayanya, dan lain-lain. Pikirin dewe ya, ojo jawab saenakmu dewe. Coba dipikir ya. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Panjang ya, berapa menit nggak tahu. Nanti lihat sendiri. Jangan lupa di-download seperti biasa. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mengizinkan putra-putrinya untuk kembali ke sekolah. Sekalipun saya tidak tahu kapan kembali ke sekolah. Ya, pokoknya suratnya sudah ada, gitu ya. Lanjut. Terima kasih.